Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 13.3.12 paket tracer, yaitu konfigur WPA2 Enterprise WLAN on the WLC. Nah, pada paket tracer ini terdapat addressing table, ada device, interface, lalu IP address. Lalu di sini juga terdapat tujuannya, yang dimana pada aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi WLAN baru pada pengontrol LAN wireless atau WLC, termasuk interface WLAN yang akan digunakan. Nah, kita akan mengkonfigurasi WLAN untuk menggunakan server Radius dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna. Kita juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Jadi yang pertama, konfigurasi interface WLAN baru pada WLC. Yang kedua itu mengkonfigurasi WLAN baru pada WLC. Ketiga, konfigurasi new scope pada server DHCP internal WLC. Yang keempat, itu mengkonfigurasi WLC dengan pengaturan CNP. Kelima, konfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius guna mengautentikasi pengguna WLAN. Yang keenam, itu mengamankan WLAN dengan WPA2 Enterprise. Yang terakhir, itu menghubungkan ke WLC baru. Lalu di sini terdapat latar belakang atau skenario. Jadi kita telah mengkonfigurasi dan menguji WLC dengan WLAN yang sudah ada. Kita mengkonfigurasi WPA2 PSK untuk WLAN tersebut karena akan digunakan di bisnis yang lebih kecil. Kita juga diminta untuk mengkonfigurasi dan menguji topologi WLC yang akan digunakan di perusahaan yang lebih besar. Kita tahu bahwa WPA2 PSK ini tidak mudah diskalakan dan tidak tepat untuk digunakan dalam jaringan perusahaan. Jadi pada topologi baru ini, kita akan menggunakan server Radius dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Lalu, jadi dalam lab ini, kita akan membuat interface WLAN baru menggunakan interface tersebut untuk membuat WLAN baru dan mengamankan WLAN tersebut dengan WPA2 Enterprise. Di sini kita langsung saja ke instruksinya. Jadi pada part pertama di sini kita membuat WLAN baru. Jadi step ke-1 ini membuat interface WLAN baru. Jadi setiap WLAN memerlukan interface virtual pada WLC. Jadi interface ini tuh dikenal sebagai interface dinamis. Nah, interface virtual diberi ID VLAN dan lalu lintas yang menggunakan interface tersebut akan diberi tag sebagai lalu lintas VLAN. Jadi pada yang bagian A di sini kita akan membuka browser dari desktop PC. Nah, ini. Lalu kita ke web browser. Di sini kita ketik URL-nya https slash
WLC 1 itu 192.168.200.254. Di sini kita klik go, lalu di sini kita login. Nah, kita login dengan username admin dan passwordnya Cisco123. Lalu di sini kita login. Kita tunggu. Sudah ya ini. Lalu di sini kita klik controller. Sebentar, loading. Nah, di sini kita klik interface yang berada di sebelah kiri ya. Nah, pada menu interface ini kita akan melihat interface virtual default dan interface manajemen yang terhubung dengan kita. Nah, di sini bisa kita lihat. Lalu di sini kita klik tombol new di pojok kanan ini. Kita tunggu. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan atau membuat nama interface baru. Jadi namanya interface itu di sini kita tulis WLAN strip 5. Lalu WLAN ID-nya itu 5 ya. 5. Lalu jadi ini adalah VLAN yang akan membawa lalu lintas untuk WLAN yang akan kita buat nanti. Lalu kita klik apply yang akan mengarahkan kita ke layar konfigurasi untuk interface VLAN. Kita tunggu. Lalu yang F, jadi pertama konfigurasikan interface untuk menggunakan nomor port fisik 1. Ini berarti port numbernya 1. Lalu beberapa interface VLAN dapat menggunakan port fisik yang sama karena interface fisik tersebut seperti port trunk khusus. Lalu yang G, kita akan memberikan IP address itu 192.168.5.254. Lalu net max-nya 255.255.255.0. Lalu gateway itu 192.168.5.1. Lalu primary DHCP server yang ini kita ketik 192.168.5.1. Nah, jadi lalu lintas user traffic untuk WLAN yang menggunakan interface WLAN ini akan berada di jaringan 192.168.5.0/24. Gateway default adalah alamat interface pada router R1. Jadi sebuah pool DHCP telah dikonfigurasi pada router. Jadi alamat yang kita konfigurasikan di sini untuk DHCP memberitahu WLC untuk meneruskan semua permintaan DHCP yang diterimanya dari host di WLAN
ke server DHCP router. Di sini kita klik apply. Lalu di sini kita akan klik OK untuk menanggapi pesan peringatan. Lalu di sini kita klik Save Configuration agar konfigurasi kita ini berlaku saat WLC-nya dimulai. Ini klik OK, lalu Successful Save All Configuration, OK. Lalu langkah kedua itu mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius. Jadi WPA2 Enterprise ini menggunakan server Radius eksternal untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Akun pengguna individual dengan nama pengguna dan kata sandi unik dapat dikonfigurasi pada server Radius sebelum WLC dapat menggunakan layanan server Radius. Jadi WLC ini harus dikonfigurasi dengan alamat server. Di sini kita klik security. Lalu kita klik new button. Kita tunggu. Nah, di sini kita klik new. Lalu server Radius ini akan mengautentikasi WLC sebelum mengizinkan WLC mengakses informasi akun pengguna yang ada di server. Kita memerlukan nilai rahasia bersama. Jadi menggunakan Cisco 123. Di sini kita klik dulu, masukin addressnya 172.3131.254. Lalu di sini kita kasih Cisco 123. Di sini juga Cisco 123. Lalu di sini kita apply. Selanjutnya step ketiga yaitu membuat WLAN baru. Jadi membuat WLAN baru ini digunakan interface WLAN yang baru dibuat untuk WLAN baru tersebut. Nah, di sini kita klik WLANs di tabs WLANs, lalu kita di sini ada pocket the drop down. Nah, di sini ada create new. Lalu di sini kita klik go. Lalu di sini kita memasukkan profil name di WLAN baru menggunakan nama profil itu floor to employees. Lalu menetapkan SSID 5 ke WLAN. Di sini kita klik floor to employees. SSID 5. Lalu di sini ID-nya 5 juga. Nah, ini ya. Lalu kita klik apply. Setelah kita klik apply, lalu
Setelah WLAN dibuat, kita akan mengkonfigurasi fitur jaringan. Jadi kita akan mengklik enable untuk membuat WLAN berfungsi. Lalu di sini kita akan memilih interface WLAN yang akan digunakan untuk WLAN baru. Jadi WLC akan menggunakan interface ini untuk lalu lintas pengguna di jaringan. Di sini kita itu kita tunggu. Nah, ini kita klik, sudah muncul ya yang telah kita buat. Lalu kita akan klik. Lalu kita akan mengaktifkan untuk membuat VLAN-nya berfungsi. Bentar, kita tunggu. Hmm, Tunggu. Kita buat ulang. Ini ID-nya 5, SSID-nya 5. Lalu ini tour 2 employees. Kita apply, kita tunggu. Di sini kita tunggu sampai muncul. Nah, di sini udah muncul. Lalu di sini kita akan mengaktifkan ini dan kita akan mengubah interface atau interface grupnya menjadi WLAN 5. Setelah itu kita akan membuka ini, kita klik tab advance, lalu kita ke Flex Connect.
Di sini kita klik enable pada flag connect. Ini kita hidupin. Lalu di sini kita klik apply untuk mengaktifkan WLAN baru. Ini kita klik play. Kita tunggu. Lalu step keempat di sini mengkonfigurasi keamanan WLAN. Jadi WPA 2 PSK kita akan mengkonfigurasi WLAN baru untuk menggunakan WPA 2 Enterprise. Lalu di sini sudah ya. Lalu di sini kita klik WLAN ID pada yang baru saja dibuat untuk melanjutkan konfigurasi. Di sini sudah dibuka, lalu kita klik security. Lalu kita pilih layer 2 security-nya itu WPA 2 plus WPA plus WPA 2. Nah, setelah itu pada bagian WPA plus WPA 2 parameter, di sini kita aktifkan WPA 2 police dan kita aktifkan juga authentication key management pada 802.1x. Nah, sudah. Lalu di sini kita klik tab AA server. Lalu pada server 1 di sini kita pilih IP yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita klik apply. Jadi kita klik apply untuk memberlakukan konfigurasi ini. Nah, kita sekarang telah mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius mengautentikasi pengguna yang mencoba terhubung ke WLAN. Di sini kita klik OK. Lalu pada part kedua, di sini kita konfigurasi DHCP, scope, dan SNP. Jadi step pertama di sini kita konfigurasi scope DHCP-nya. Jadi WLC ini menawarkan server DHCP internal. Jadi Cisco merekomendasikan agar server DHCP WLAN ini tidak digunakan untuk layanan DHCP bervolume tinggi seperti yang dibutuhkan oleh WLAN pengguna yang lebih besar. Jadi pada bagian A di sini kita harus terhubung ke GUI WLC dari PC admin. Lalu kita klik menu controller. Kita klik controller. Lalu kita klik interface. Lalu kita klik interface. Di sini kita tunggu, lalu di sini terdapat pertanyaan interface apa saja yang tersedia. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini interface yang tersedia itu ada WLAN 5, manajemen, sama virtual. Lalu di sini kita klik manajemen. Di sini kita klik manajemen.
Kita tunggu. Nah, ini. Jadi di sini terdapat pertanyaan. IP address-nya bisa kita lihat 192.168.200.254. Netmax-nya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya itu 192.168.200.1. Di sini server primary DHCP servernya itu nggak ada ya. Lalu di sini kami ingin WLC menggunakan server DHCP-nya sendiri untuk menyediakan pengalamatan ke perangkat di jaringan manajemen wireless, seperti akses pada point. Untuk alasan ini, masukkan IP address interface manajemen WLC sebagai alamat server DHCP utama. Di sini WLC. Ini kita buka. Sebentar. Kita back, kita kembali. Kita tunggu. Lalu kita klik WLC. Kita tunggu ya. Nah, di sini satu lima. Ini sudah ya. Kita apply, oke. Lalu di menu sebelah kiri ini kita klik DHCP scope. Keluar. Di interface. Nah, ini DHCP scope. Nah, di sini terdapat, kita klik new. Lalu kita akan memberi nama scope, yaitu wired management, yang dimana kita akan mengkonfigurasi scope DHCP ini untuk menyediakan alamat ke jaringan infrastruktur berkabel yang menghubungkan PC admin WLC1 dan LAP1. Ini wired management. Lalu kita klik apply. Lalu di sini kita klik
scope baru di tabel scope DHCP. Ini kita klik. Lalu kita akan memasukkan informasi poll start address sama poll end address serta statusnya. Di sini kita poll start addressnya 192.168.200.240. Lalu end addressnya 192.168.200.249. Lalu networknya 192.168.200.0. Netmaxnya 255.255.255.0. Lalu di sini kita kasih default routers itu 192.168.200.1. Lalu di sini statusnya enable. Setelah itu kita klik apply untuk mengaktifkan konfigurasi. Ini apply. Lalu kita klik save configuration. Kita tunggu sebentar. Untuk menyimpan pekerjaan kita sehingga tersedia saat WLC-nya ini dimulai ulang. Ini kita save. Kita klik OK, sukses save all configuration. Lalu step kedua yaitu kita klik menu manajemen. Lalu kita klik tab receivers. Ini. Dan klik new. Kita tunggu. Ini tab receiver. Lalu di sini kita klik new. Kita akan memasukkan komunitas sebagai WLAN_SNMP dan IP address pada servernya itu 172.31.1.254. Ini kita klik WLAN_SNMP. Ini masukin 172.31.1.254. Lalu kita klik play di sini. Lalu part ketiga itu kita akan menghubungkan host ke jaringan. Jadi langkah pertama itu kita konfigurasikan host untuk terhubung ke jaringan perusahaan. Jadi di packet tracer di sini kita ke wireless host. Kita klik PC wireless. Jadi pada PC wireless ini kita akan mengkonfigurasi profil WLAN agar dapat terhubung ke WLAN WPA2 Enterprise. Ini kita klik profil, lalu kita klik new. Nah, di sini kita ketik WLC net. Ini ya. Klik OK.
Lalu di sini kita advanced setup, lalu kita verifikasi bahwa SSID untuk LAN wireless ada, lalu kita klik next. Setelah itu kita verifikasi bahwa pengaturan jaringan DHCP telah dipilih dan kita klik berikutnya. Lalu di sini pada wireless security kita klik WPA2 enterprise, lalu next. Nah, pada create profile di sini kita ketik user 1, passwordnya itu user 1, lalu kita klik next, lalu kita simpan, lalu kita pilih profil, kita connect. Di sini kita lalu di sini kita buka IP configuration. Nah, kita konfirmasikan bahwa wireless host telah terhubung ke WLAN. Wireless host akan menerima IP address dari server DHCP yang dikonfigurasikan untuk host di R1. Jadi alamat tersebut tuh akan berada di jaringan 192.168.5.0/24. Nah, di sini sudah ada DHCP-nya. Kita tutup. Nah, ini juga terhubung. Lalu di sini kita akan ngetes konektivitas. Jadi kita akan buka command prompt. Lalu kita coba ping 172.1.31.1.254. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini telah berhasil. Lalu di sini completion-nya sudah 100%. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.